always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, no yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai materi tunarungu. Jadi pembahasan kami yang pertama yaitu mengenai definisi tunarungu. Nah, istilah tunarungu ini berasal dari dua kata, yaitu tuna yang berarti kurang dan rungu yang berarti pendengaran. Jadi berdasarkan gabungan dua kata tersebut, maka definisi umum tunarungu adalah individu yang memiliki gangguan pada pendengaran sehingga tidak dapat mendengar secara optimal atau sama sekali. Definisi lain dari tunarungu adalah kondisi di mana seorang individu tidak dapat mendengar dan hal ini tampak dalam bunyi-bunyian dan terdapat perbedaan antara ketulian dan kesulitan pendengaran. Jadi tuli adalah mereka yang tidak mampu mendengar atau pendengarannya terhambat dan menghambat keberhasilan dalam memproses informasi suara dengan alat maupun tanpa alat. Nah, sedangkan kesulitan pendengaran itu merupakan gangguan pendengaran baik yang permanen maupun berfluktuasi yang mempengaruhi prestasi akademik seseorang. Jadi, kesulitan pendengaran ini itu tidak termasuk dalam klasifikasi tuli. Nah, jadi definisi tunarungu itu dapat disimpulkan bahwa tunarungu itu seorang individu yang memiliki gangguan pendengaran baik secara keseluruhan ataupun masih memiliki sisa pendengaran walaupun sedikit. Nah, tunarungu tentunya memiliki karakteristik. Nah, karakteristik ini biasanya nampak pada ketidakmampuannya dalam memusatkan perhatiannya, kegagalan memberikan respon apabila diajak bicara, kemudian terlambatnya berbicara atau dalam beraktualisasi dan sering mengalami keterbelakangan di sekolah. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik tunarungu. Jadi anak tunarungu itu adalah anak yang memiliki gangguan pada indera pendengarannya sehingga anak tersebut tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna, bahkan tidak dapat mendengar sama sekali. Nah, jadi tunarungu itu dibagi menjadi dua, yaitu tuli dan juga kurang dengar. Nah, keduanya ini tentu berbeda karena walaupun terkadang sebagian orang itu menganggap sama, anak tunarungu itu memiliki beberapa karakteristik, terutama perbedaan karakteristik antara anak tunarungu dan anak normal. Nah, dengan adanya perbedaan keadaan ini sehingga melahirkan karakteristik yang khas yang menyebabkan anak tunarungu itu mendapatkan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungannya dan anak normal lainnya. Oleh sebab itu, diperlukannya suatu bimbingan atau pembinaan yang khusus untuk mengatasi masalah ketunarunguan tersebut. Adapun karakteristik anak tunarungu yang khas, yang pertama yaitu dari segi fisik. Nah, jadi dari segi fisik, jika dibandingkan dengan anak pada umumnya, nampak tidak ada perbedaan. Namun, jika diamati dan diperhatikan lebih teliti, maka anak tunarungu itu memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu dari cara berjalan yang kaku dan agak membungkuk. Hal ini karena terjadi pada anak tunarungu yang memiliki kelainan atau kerusakan pada keseimbangannya. Kedua, gerakan mata yang menunjuk. Gerakan mata yang cepat yang menunjukkan bahwa ia itu ingin menguasai lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, gerakan kaki dan tangan yang cepat. Yang keempat, pernapasan yang pendek dan agak terganggu. Kelainan ini terjadi disebabkan oleh ketidakterlatihnya, terutama pada masa meraban yang merupakan masa perkembangan bahasa. Yang kedua yaitu dari segi bahasa dan bicara. Mengenai perkembangan bahasa dan bicara, hal ini erat kaitannya dengan ketajaman dalam pendengaran. Nah, dengan kondisi yang disandangnya, yaitu tunarungu, kesulitan dalam indera pendengaran tentunya akan menjadi penghambat dalam perkembangan bahasa dan bicaranya. Pada anak tunarungu, proses penguasaan terhadap bahasa tidak mungkin diperoleh dari pendengaran. Oleh karena itu, anak tunarungu memiliki ciri-ciri perkembangan bahasa antara lain, yaitu ada fase motorik yang tidak teratur, fase meraban, fase penyesuaian diri,
Kemudian dari segi integrasi, anak tunarungu itu diklasifikasikan menjadi 3, antara lain anak tunarungu yang dianggap sama dengan anak normal, dianggap inteligensi anak tunarungu lebih rendah, serta dianggap anak tunarungu ini mengalami kekurangan potensi intelektual. Baik, saya Yunarti Sulistia akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang penyebab tunarungu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang atau anak mengalami tunarungu, yaitu 1. Faktor sebelum anak dilahirkan, 2. Faktor saat anak dilahirkan, 3. Faktor anak setelah dilahirkan, 4. Faktor-faktor lainnya. Baik, untuk faktor yang pertama, yaitu faktor sebelum anak dilahirkan, dapat disebabkan oleh keturunan. Penyakit yang diderita oleh orang tua, baik itu dari pihak ayah maupun pihak ibu, dapat menjadi salah satu faktor penyebab seorang anak mengidap tunarungu. Penyakit tunarungu genetik ini disebabkan oleh gen keturunan yang ditemukan kurang lebih sekitar 50% pada bayi yang baru lahir. Penyebab berikutnya yang termasuk dalam faktor pertama lainnya ialah tosemia atau keracunan darah. Nah, ibu hamil khususnya yang sudah masuk trimester kedua ini rentan mengalami komplikasi. Nah, jadi tokesemia ini atau keracunan darah ini dapat disebabkan ketika ibu sedang hamil. Nah, yang dapat membahayakan ibu dan janin karena ini dapat menyebabkan kejang-kejang pendarahan yang hebat dengan gejala awal seperti sakit kepala, penglihatan buram, kabur, pembengkakan kaki, tangan dan wajah, serta gejala lainnya. Seorang ibu hamil yang mengalami toksemia atau keracunan darah ini disebabkan karena adanya kelainan plasenta yang menyebabkan kegagalan fungsi dalam memberikan nutrisi pada janin. Nah, kehamilan di bawah usia 15 tahun atau di atas usia 35 tahun. Selain itu, obesitas atau kegemukan, kehamilan pertama, dan hamil kembar lebih beresiko mengalami toksemia atau keracunan darah. Apabila dibiarkan dan tidak ditangani, dapat mengganggu keselamatan ibu dan janin. Salah satunya ketulian pada janin yang terparah dapat menyebabkan kematian. Penyebab berikutnya ialah penggunaan obat yang berlebihan atau efek samping obat. Nah, obat ini boleh dikonsumsi apabila sesuai dengan petunjuk atau resep dokter. Nah, konsumsi obat yang melebihi kadar yang telah ditentukan dapat menyebabkan keracunan dan overdosis. Nah, tentunya juga dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh. Ada obat-obat yang memiliki efek samping yang apabila dikonsumsi tanpa arahan dokter dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh. Salah satunya saraf otak yang berfungsi untuk menerima dan mengolah bunyi atau saraf pendengaran. Nah, salah satu obat yang memiliki efek samping terhadap pendengaran ialah pil kina dan aspirin yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan. Berikutnya adalah anosia atau kekurangan oksigen. Tanda-tanda janin yang mengalami kekurangan oksigen yaitu gerakan janin melambat atau berhenti bergerak, denyut jantung janin abnormal, dan cairan ketuban yang tidak normal. Oksigen ini sangat penting untuk mengganti sel yang rusak, memberi nutrisi atau asupan energi, mendukung sistem imun, dan lain sebagainya. Nah, anoreksia atau kekurangan oksigen, tingkat ringan dan sedang dapat pulih sepenuhnya dengan perawatan yang tepat. Sedangkan untuk yang berat, akan sulit untuk disembuhkan dan dapat menyebabkan gangguan pada fungsi organ janin. Berikutnya lagi yaitu kekurangan asupan atau nutrisi pada masa hamil, stres yang berlebihan, sakit-sakitan, terkena paparan polusi, dan kecelakaan. Misalnya terjatuh pada masa kehamilan, dapat mengakibatkan komplikasi pada kehamilan hingga keguguran. Faktor yang kedua yaitu faktor-faktor saat anak dilahirkan. Nah, jadi faktor yang dapat kita sebut sebagai bagian dari faktor kedua ini ialah bayi lahir prematur. Nah, bayi lahir prematur ini memiliki resiko mengalami sejumlah gangguan fungsi organ tubuh. Nah, misalnya saja otak, jantung, paru-paru, dan lainnya. Serta gangguan kekebalan tubuh. Jadi, bayi yang lahir prematur ini akan mengalami komplikasi jangka panjang. Salah satunya ialah gangguan pendengaran. Nah, penyebab berikutnya, aborsi atau pengguguran janin. Aborsi itu diperbolehkan apabila kehamilan tersebut membawa komplikasi hingga menyebabkan kematian pada ibu hamil. Nah, atau bisa kita simpulkan berbahaya bagi si ibu hamil. Tetapi di luar alasan kesehatan, aborsi termasuk tindakan yang menyalahi norma-norma sosial.
Aborsi yang dilakukan secara ilegal dengan meminum obat penggugur kandungan tidak sepenuhnya akan membuat janin yang dikandung akan meninggal. Apabila janin masih mampu bertahan dan lahir, maka kemungkinan besar terjadi komplikasi pada bayi yang baru lahir tersebut. Bayi itu bisa saja mengalami gangguan pendengaran. Berikutnya yaitu anak lahir dengan menggunakan forceps atau alat bantu tang. Nah, misalnya aja cesar atau vakum. Berikutnya yaitu proses kelahiran yang terlalu lama. Ini bukan hanya menguras tenaga si ibu yang melahirkan, tetapi berbahaya untuk kondisi ibu dan janin. Nah, proses persalinan yang terlalu lama ini dapat mengakibatkan ibu kelelahan, bayi lemas, dan meningkatnya resiko bayi mengalami gangguan, cedera, dan infeksi. Faktor yang ketiga yaitu faktor setelah anak dilahirkan. Penyebabnya ialah adanya infeksi saluran pendengaran atau otak, misalnya meningitis. Meningitis atau peradangan selaput otak merupakan kondisi otak mengalami peradangan yang biasanya menyerang seseorang yang memiliki imun rendah akibat adanya virus dan bakteri. Meningitis viral adalah nama virus yang menyebabkan penyakit ini. Yang mana ketika anak menderita penyakit ini akan mengalami gejala berupa demam tinggi dan kejang. Faktor yang keempat sekaligus faktor terakhir ialah faktor lainnya, yaitu kecelakaan yang dapat menyebabkan seorang anak mengalami gangguan pendengaran atau tunarungu. Nah, kecelakaan ini dapat terjadi pada masa kehamilan, melahirkan, atau sesudah melahirkan saat anak itu tumbuh besar. Nah, akibatnya menjadi tunarungu sekaligus tidak mampu berbicara atau tunawicara. Kecelakaan yang terjadi di luar masa tersebut dapat mengakibatkan anak mengalami tunarungu namun tidak memiliki gangguan bicara atau tidak tunawicara. Misalnya kecelakaan lalu lintas, jatuh dari ketinggian, dan lain sebagainya. Nah, penyebab lainnya ialah gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat ini berujung pada tidak menjaganya kebersihan telinga dan sering mendengar bunyi yang sangat keras seperti menonton dan mendengarkan konser rock, penggunaan earphone dengan volume tinggi, bekerja di tempat yang sangat bising, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jainal Abidin akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya tentang ketunarunguan, yaitu klasifikasi atau pengelompokan mengenai jenis tunarungu. Nah, jadi untuk keperluan pendidikan khusus bagi anak tunarungu itu kita perlu memahami terlebih dahulu klasifikasi anak tunarungu. Alasannya yaitu kita dapat menentukan alat pengajaran dan alat bantu yang tepat bagi anak tunarungu sesuai dengan kemampuan pendengarannya. Nah, di sini kami telah mendapatkan hasil riset dari kelompok kami tentang klasifikasi tunarungu. Nah, jadi setiap kelompok itu memiliki kriteria yang berbeda-beda pula. Yang di sini dalam klasifikasi tunarungu itu terdapat 5 kelompok ya, dan memiliki kriteria yang berbeda-beda pula. Kita masuk ke kelompok yang pertama, yaitu kelompok kehilangan kemampuan mendengar dari 15 hingga 30 desibel, mild hearing loss atau tunarungu ringan, dan daya tangkap terhadap suara manusia ialah normal. Kemudian yang kedua, kehilangan kemampuan mendengar dari 31 hingga 60 desibel, moderate hearing loss atau tunarungu sedang, dan daya tangkap terhadap suara manusia hanya sebagian. Kemudian yang ketiga, kehilangan kemampuan mendengar dari 61 hingga 90 desibel, severe hearing loss, tunarungu berat, dan daya tangkap terhadap suara manusia tidak ada. Kemudian yang keempat, kehilangan kemampuan mendengar dari 91 hingga 120 desibel, profound hearing loss atau tunarungu sangat berat, dan daya tangkap terhadap suara manusia tidak ada sama sekali. Kemudian terakhir yang kelima, yaitu kehilangan kemampuan mendengar dari 120 desibel atau total hearing loss, tunarungu total atau permanen, dan daya tangkap terhadap suara manusia tidak ada sama sekali. Ya, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang prinsip dan strategi pembelajaran pada anak tunarungu. Yang pertama adalah prinsip pembelajaran anak tunarungu, yaitu sikap keterarah-wajan atau face to face, dimana ini merupakan dasar utama untuk membaca ujaran atau ucapan dari orang lain. Sebagian besar mereka, anak tunarungu, mendapatkan informasi berdasarkan pada penglihatan atau visual mereka. Kemudian sikap keterarah suaraan
yaitu sikap untuk selalu memperhatikan suara atau bunyi yang terjadi di sekelilingnya. Kemudian guru harus tanggap jika anak tunarungu ingin berbicara. Kemudian dalam pengajarannya, guru harus berbicara dengan jelas dan tenang, tidak boleh berbicara terlalu cepat karena itu akan menyulitkan mereka untuk memahami perkataan guru. Kemudian penempatan tempat duduk. Penempatan tempat duduk untuk anak tunarungu harus memungkinkan mereka dapat melihat wajah guru secara langsung. Kemudian penggunaan media belajar harus diupayakan agar mereka anak tunarungu dapat memahami materi yang diajarkan, dan para guru harus meminimalisir penggunaan metode ceramah karena anak tunarungu akan kesulitan untuk memahami materi yang diajarkan. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran pada anak tunarungu. Yang pertama adalah strategi dengan pendekatan student center atau proses pembelajaran berpusat pada siswa. Maksudnya adalah guru sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk mengembangkan kompetensinya sendiri. Kemudian strategi induktif, yaitu sebuah pembelajaran di mana guru secara langsung mengamati, membantu dan menilai daya tangkap siswa tunarungu dalam mengatasi kendala yang mereka alami. Kemudian strategi dengan menggunakan media pembelajaran berupa visual maupun audiotif visual, yang mana dalam mengajar guru dapat menggunakan media tersebut. Terima kasih.